Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan saya Andita Yuriza dengan NPM 202014501008 dengan rekan saya Syifa Kania 202014501025. Rizka Nurcayani 202014501015. Di sini ada narasumber kita dengan Ibu Mima Nizma. Halo. Kita akan mempresentasikan konsep, pengertian, tujuan, dan ruang lingkup ilmu kealaman dasar. Rekan saya yang akan membacakan. Konsep ilmu kealaman dasar. Pengetahuan yang menyajikan alam semesta mempelajari tentang benda mati terkecil hingga terbesar, mulai dari atom hingga matahari. Benda hidup terkecil hingga terbesar, berupa bakteri atau virus hingga makhluk seperti gajah dan sejenisnya. Kajian kealaman ini menggunakan benda-benda yang mampu terlihat atau tidak terlihat seperti makhluk terkecil dengan mata kepala kita, yaitu pertama ada makroskopis. Makroskopis adalah benda-benda yang terlihat secara langsung oleh penglihatan indera kita. Mikroskopis adalah benda-benda yang tidak terlihat secara langsung oleh penglihatan indera kita, tetapi memerlukan bantuan seperti mikroskop. Materi yang disajikan dalam ilmu kealaman dasar ini dari berbagai disiplin ilmu yang sedang berkembang, seperti biologi, fisika, kimia, ilmu sosial dasar, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Pengertian AID. Ilmu alamiah dasar adalah pengetahuan dasar manusia dalam mempelajari alam semesta secara universal. Ilmu alamiah dasar dapat juga dikatakan sebagai konsep awal terbentuknya ilmu pengetahuan alam dan ilmu terusan seperti biologi, fisika, dan kimia. Pada hakikatnya, ilmu alamiah dasar adalah bukan suatu ilmu yang terdiri sendiri, melainkan merupakan kumpulan pengetahuan tentang konsep dasar dalam bidang iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuannya akan dipresentasikan oleh teman saya. Ilmu alamiah dasar bukan suatu disiplin ilmu, melainkan suatu pengetahuan tentang konsep-konsep dasar. ID ditunjukkan untuk membantu mahasiswa memiliki pandangan lebih luas dalam bidang IPA, serta mendekati persoalan pengetahuan alam dengan penalaran yang lebih komprehensif lengkap. Perkuliahan IAD dimaksudkan untuk mengembangkan dan memperluas wawasan serta membantu mengembangkan kemampuan personalnya seperti sikap ilmiah. Jadi bertambah pentingnya pendidikan perlu adanya IAD. Adapun tujuan mempelajari ilmu kealaman dasar: 1. Mencari kebenaran tentang segala sesuatu di alam semesta sebagai objek dan kebenaran bersifat relatif. 2. Membentuk dan menggunakan teori dengan mencari kebenaran dan menemukan fakta ilmu kealaman yang hanya mengemukakan bukti kebenaran, sementara yang berupa teori dan tidak bersifat mutlak, bersifat spekulasi. 3. Memberikan konsep dan gambaran mengenai ilmu pengetahuan alam kepada manusia supaya mereka mengenal dan lebih mengetahui tentang alam semesta. 4. Membentuk sikap alamiah mahasiswa seperti A. Sikap ingin tahu diwujudkan dengan selalu bertanya-tanya atau selalu penasaran ingin tahu. B. Sikap kritis direalisasikan dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya. C. Sikap terbuka dinyatakan dengan selalu bersedia mendengarkan keterangan dan argumentasi orang lain. D. Sikap objektif diperlihatkan dengan cara menyatakan sesuai dengan apa adanya. E. Sikap rela menghargai karya orang lain diwujudkan dengan mengutip dan menyatakan terima kasih atas karangan orang lain. F. Sikap berani mempertahankan kebenaran diwujudkan dengan membela fakta atas hasil penelitian. G. Sikap menjangkau ke depan dibuktikan dengan sikap futuristik, yaitu berpandangan jauh maupun membuat hipotesis dan membuktikan dan bahkan mampu menyusun suatu teori baru. Saya akan menjelaskan ruang lingkup AID. Alam semesta sebagai objek penelitian mempunyai objek yang sangat luas, mulai dari yang hal kecil
sampai dengan hal yang besar, mulai dari atom sampai matahari, mulai dari bakteri sampai gajah. Sehingga dalam mempelajari kealaman dasar akan dihadapi dengan materi fisika, biologi, maupun kimiawi. Dari sisi perubahan zat yang terjadi pada antara bentuk biologis dan fisik. Fasis. Pengertiannya udah sampai situ saja. Saya akan menanyakan kepada narasumber kita. Ya oke, silakan yang mau tanya. Ya Bu, kita nanya ya Bu. Pertama, apa sih Bu fungsi mempelajari ilmu alam dasar? Fungsi mempelajari ilmu alam dasar itu bisa memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang konsep-konsep alam agar dapat peka terhadap masalah-masalah alam yang ada di sekitar kita. Kemudian juga dapat bertanggung jawab terhadap berbagai masalah alam dalam masyarakat sebagai the agent of change atau agen perubahan, seperti misalnya membuang sampah di sungai itu berdampak risiko terhadap alam, yaitu dengan banjir. Terus menebang pohon sembarangan itu berdampak terhadap tanah longsor, kayak gitu. Terus dapat juga memberikan apresiasi perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi kepada mahasiswa, serta dapat mendorong bermanfaatnya ilmu alamiah dasar itu sebagai basic natural science, yaitu berkembangnya diri dari ilmu profesi pada mahasiswa. Jadi lebih ke bagaimana kita menjaga alam ini dan melestarikannya agar tidak rusak. Oke, Ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya, kelebihan manusia dan penghuni bumi sisinya itu apa sih? Kelebihan manusia dan penghuni bumi lainnya. Ya. Manusia itu kan sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan penghuni bumi lainnya. Misalnya manusia itu dapat berpikir bijaksana, kemudian dicerminkan juga dengan tindakan perilaku terhadap lingkungannya. Terus kemudian yang kedua, manusia sebagai pembuat alat, karena manusia sadar akan keterbatasan indranya. Kemudian manusia juga dapat berbicara baik secara fisik, lisan maupun tulisan. Kalau hewan dan tumbuhan kan nggak bisa. Kemudian yang keempat itu manusia juga dapat hidup bermasyarakat, yaitu berbudaya, melestarikan tradisi leluhur nenek moyang. Kemudian juga manusia dapat mengadakan usaha atau melangsungkan kehidupan untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Kemudian yang terakhir yaitu manusia mempunyai kepercayaan atau manusia itu beragama dan berakidah. Oke? Ada yang lagi? bertanya? Gimana? Apa itu sikap ilmiah? Sikap ilmiah. Saya nyangka dulu nyari belum ketemu nih. Sikap ilmiah. Sikap ilmiah itu adalah bagaimana menanamkan sikap ilmiah, yaitu yang pertama kita harus jujur. Jujur itu sebagai ilmuwan itu wajib melaporkan hasil pengamatannya secara objektif. Kemudian menyusun penelitiannya hingga pelaporannya harus disampaikan secara jujur, terbuka, sehingga peneliti lain bisa melakukan penelitian lanjutan atau menambah teori baru. Kemudian terbuka, seorang ilmuwan itu harus mempunyai pandangan luas, terbuka terhadap dari praduga, yaitu memperoleh buah pikirannya dari dugaan sebelumnya. Dia akan terus-menerus mendapatkan kebenaran dari prosedur ilmiah dan membuka diri bagi pihak lain untuk menguji dan mengkritik kebenaran dari yang dia temukan, atau selalu menghargai kebenaran orang lain, sehingga kalau terjadi perbedaan pendapat itu dilihat dari bagaimana hasil yang didapatnya. Kemudian toleran, sebagai ilmuwan itu juga dia harus merasa bahwa dirinya itu bukan yang paling benar, karena dia bersedia mengakui bahwa orang lain mungkin lebih benar gitu. Sehingga dalam menambah ilmu pengetahuan dia bersedia belajar dari orang lain, membandingkan pendapatannya dengan orang lain. Kemudian memiliki rasa toleran yang tinggi dan tidak angkuh terhadap apa yang sudah dia temukan. Kemudian dia juga harus punya sikap skeptis, yaitu kehati-hatian dan kritis dalam memperoleh informasi, tidak sinis tetapi meragukan kebenaran informasi sebelum teruji yang didukung oleh fakta-fakta, sehingga dapat membuat pernyataan, keputusan atau kesimpulan itu tidak keliru. Kemudian juga harus mempunyai sikap optimis. Optimis itu adalah berharap baik dalam menghadapi segala sesuatu, tidak putus asa, dan selalu berkata, beri saya kesempatan untuk berpikir dan mencoba mengerjakannya. Seseorang yang memiliki kecerdasan optimis akan merasa memiliki rasa humor yang tinggi. Kemudian bisa juga sebagai seorang yang pemberani. Pemberani itu adalah memiliki sikap berani dan menghadapi ketidakbenaran, kepura-puraan, penipuan, kemunafikan, dan kebatilan yang menghambat kemajuan untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, yang ketiga itu harus punya sikap kreatif. Nah, kalau kreatif ini dia harus memiliki sikap pemberani dan kreatif ini adalah memunculkan hal-hal baru
yang belum dipikirkan dan dilakukan oleh orang lain, sehingga ilmuwan yang mengembangkan keilmuannya harus kreatif dan dapat menambah luas kemanfaatan ilmunya tersebut bagi dirinya dan orang lain. Nah, yang terakhir kreatif dan inovatif, yaitu mendapatkan penciptaan ingin mendapatkan, menciptakan, memvariasikan sesuatu yang baru guna mendapat nilai tambah dan berguna bagi banyak orang. Seperti itu. Oke, ada lagi? Jelas, udah jelas, sudah dipahami juga. Baik Bu, kita tutup aja kali ya. Iya. Ya udah jelas juga untuk bab kali ini. Terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.